Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku, apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sarika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Susu adalah sebuah benda magic yang ditanamkan seseorang ke bagian-bagian tubuh seseorang dengan tujuan pengasihan. Susu ini ada beberapa macam. Ada yang susu intan, ada yang susu emas, dan ada juga yang susu berlian. Jadi terdapat berbagai macam jenis ya. Tergantung berapa kemampuan seseorang itu untuk membayar harga susu itu. Dan biasanya pemasangan susu itu sangat mahal sekali ya harganya. Jadi seperti itu. Nah, apabila kita melihat seseorang yang tampangnya biasa-biasa saja, dia tidak tampan, dia tidak cantik, bahkan tergolong dia jelek gitu kan, tetapi kok kita suka sekali melihat dia, kita terpana melihat dia, hati-hati ya, mungkin dia menggunakan susu. Jadi seperti itu. Karena susu itu bisa membuat orang yang melihat atau memandang atau mendengarkannya itu terkagum-kagum, terkesima. Seperti itu. Dan biasanya susu ini banyak dilakukan oleh artis-artis ya, biar orang terkesima melihat penampilan mereka. Tetapi tidak sedikit juga orang-orang biasa yang menggunakan susu ya kan, untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya seorang wanita yang menggunakan susu dengan tujuan agar terlihat lebih menarik, atau laki-laki yang menggunakan susu agar terlihat lebih tampan atau gagah. Jadi susu ini tidak hanya digandrungi oleh artis-artis, tetapi juga orang-orang biasa yang bukan artis juga kadang menyukai susu. Susu apa saja sih yang bisa ditanamkan di dalam tubuh kita? Itu berbagai macam. Contohnya, susu ditanamkan di bibir. Jadi apabila orang berkata itu seperti semua perkataannya itu indah, bagus. Semua yang dikatakannya membuat orang terkagum-kagum, membuat orang terpesona. Padahal itu adalah magic dari susu tadi. Susu ditanamkan di mata, di ujung mata ya. Ini juga bisa membuat orang tertunduk apabila bertatapan dengan orang yang menggunakan susu. Jadi biasanya ini disukai seorang pejabat-pejabat atau bos-bos, atau istilahnya yang mempunyai kedudukan ya. Jadi apa yang dia ucapkan atau apa yang dia inginkan itu biasanya diikuti oleh anak buahnya, karena orang terkesima dengan susunya ya kan. Jadi ketika dia memandang seseorang, orang tersebut akan tunduk terhadapnya. Itu apabila susu dipasang di ujung mata. Susu yang dipasang di ujung dagu itu biasanya juga sebagai daya pengasihan. Jadi apapun yang diucapkan orang tersebut, seperti orang itu cantik sekali atau tampan sekali, sempurna. Susu itulah yang membuat dia sempurna. Jadi ada lagi susu yang ditanamkan di bagian-bagian tubuh tertentu dengan tujuan yang sama, yaitu pengasihan, agar terlihat lebih sempurna. Jadi orang yang menggunakan susu itu membuat dia percaya diri, karena dia merasa semua orang yang melihatnya terkagum-kagum, terpesona, jatuh cinta bahkan. Jadi seperti itu. Jadi susu ini memang ampuh sekali khasiatnya. Ada juga susu yang dilakukan seseorang untuk penglaris, bisa juga ya. Mama dia berjualan, dia menggunakan susu di bibirnya gitu. Biasanya seorang pedagang yang menggunakan susu di bibirnya, setiap dia berkata itu orang akan merindukannya, orang akan terkesima, dan pasti orang akan datang lagi untuk membeli dagangannya. Dan itu juga sering dilakukan oleh pedagang-pedagang ya. Tetapi saya tidak melakukannya ya, walaupun saya seorang pedagang gitu ya. Karena saya tahu itu perbuatan yang syirik, perbuatan yang dosa gitu. Jadi saya hanya bercerita tentang susu yang sering digunakan oleh seseorang, seperti itu. Nah, susu ini tujuannya apa sih? Yaitu tadi, untuk membuat orang
tunduk terhadapnya. Tidak ada kata lain ya. Biasanya pengguna-pengguna susu ini aslinya itu orang yang tidak percaya diri. Jadi dia merasa kurang, akhirnya dia menggunakan susu. Dia merasa kurang cantik, dia merasa kurang menarik, dia merasa kurang ganteng, dia merasa kurang wibawa, akhirnya dia menggunakan susu. Jadi susu ini biasanya dipasang oleh seseorang yang tidak mempunyai kepercayaan diri. Karena apabila orang mempunyai kepercayaan diri, dia tidak menggunakan susu. Dia tidak perlu dengan susu atau pengasihan. Dia mampu melakukan hal-hal yang membuat orang terpesona dengan kemampuan diri dia sendiri, dengan kemampuan yang dimilikinya tanpa menggunakan susu ya. Nah, jadi orang yang menggunakan susu ini aslinya itu orang yang tidak percaya diri. Apa saja sih pantangan-pantangan orang yang menggunakan susu? Ada beberapa pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang apabila di tubuhnya itu terdapat susu. Jadi seperti dia tidak boleh makan daun kelor ya. Karena memang daun kelor, jangankan makan, mendekati daun kelor dia tidak boleh. Itu orang menggunakan susu ya. Jadi kalau ada teman atau apa yang ketika kita tawari makan daun kelor tidak mau, hati-hati ya. Jangan-jangan dia menggunakan susu ya. Yang kedua, dia dilarang makan pisang mas. Tidak boleh. Karena apabila dia melanggar pantangannya, susu itu akan hambar, berkurang khasiatnya. Jadi pertama, dia tidak boleh makan daun kelor. Yang kedua, dia tidak boleh makan pisang mas. Yang ketiga, dia tidak boleh makan ikan mas. Yang keempat, dia tidak boleh makan labu siam. Jadi keempat hal itu biasanya itu pantangan-pantangan bagi orang yang menggunakan susu. Karena apabila dia melanggar, maka susu itu akan berkurang khasiatnya, bahkan bisa menjadi hambar. Dan biasanya orang-orang yang menggunakan susu selalu menghindari keempat hal ini. Keempat makanan ini selalu dia hindari. Daun kelor, pisang mas, ikan mas, dan labu siam. Sangat mereka hindari. Itu biasanya. Jadi kalau ada di antara teman-teman kalian yang ketika kalian makan labu siam atau kalian makan ikan mas, mereka menjauhinya, hati-hati. Jangan-jangan mereka menggunakan susu. Jadi seperti itu. Karena itu memang pantangan-pantangan bagi orang yang menggunakan susu. Gitu. Jadi nasihat saya, kita jangan menggunakan susu ya. Karena itu termasuk hal yang tidak boleh lakukan. Hal dosa ya, kita tidak boleh melakukannya. Syirik gitu, termasuk kategori syirik. Karena apa? Kita tidak menghargai atau mencintai apa yang telah Allah ciptakan kepada kita. Tidak mensyukuri, merasa kurang. Makanya orang itu menggunakan susu. Dan itu sangat ngeri sekali ya. Jadi susu itu memang dilakukan oleh seseorang yang ingin terlihat sempurna. Jadi seperti itu. Itulah cerita saya pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita dari saya. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.